senang, diem mulutnya. Kita nih pelayan. Ya, jadi ini ST yang kedua nih. Ini ST kedua kamu. Ya, kalau udah sekali, udah terakhir nih. Kalau udah saya nggak mau manggil lagi, udah. Tadi udah jelas udah nelpon, ya, tapi nelpon. Yang pusing sama saya, ya. Ini udah jelas nih bahasa kamunya nggak sopan, bikin sakit hati. Karena saya bilang kalau jaga capek jangan ngadepin pasien. Diem udah, yang lain. Saya pernah mengalami beberapa kali berhadapan dengan tenaga kerja pelayanan publik yang sikapnya kurang menunjukkan seorang pelayan publik yang seharusnya. Saya lihat Mbak Bidan ini jadi ingat pembuli Timothy ya teman-teman. Sepertinya akan jadi penerus Mbak ini nih kalau mereka dibiarkan ya. Bahkan bisa jadi lebih parah. Nauzubillah ya. Yang paling greget itu coba lihat ekspresi duduk si Mbaknya ketika ditegur sama kepala UPT-nya. Kayaknya santuy aja gitu ya. Kayak nggak ngerasa bersalah gitu. Aduh, kacau ya. Saya salut sama kepala UPT-nya. Good Pak. Respect banget saya. Memang seperti itu seharusnya setiap kepala wajib banget ngurusin evaluasi timnya. Dan saya berharap seluruh pimpinan di instansi-instansi pemerintahan khususnya gitu ya, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh si Bapak tersebut. Dan untuk Mbaknya, Mbak, seorang tenaga kesehatan itu bukan hanya dituntut untuk tampil, ya, akan tetapi juga berakhlak. Kenapa? Karena profesi ini bukan sekadar pekerjaan, tapi ini adalah amanah kemanusiaan, Mbak. Sangat disayangkan jika seorang bidan yang seharusnya menjadi sosok penolong dan penenang bagi pasien, ini justru berbicara dengan cara yang tidak pantas. Hal ini bukan hanya persoalan etika kerja, Mbak, tapi juga cerminan akhlak yang perlu dibenahi. Dalam Islam, bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia bekerja, ia melakukan dengan profesional dan bersungguh-sungguh. Etika kerja dalam Islam mengajarkan, Mbak, yang pertama adalah menjaga lisan. Kenapa? Karena kata-kata bisa menyembuhkan atau melukai, apalagi itu ke pasien Anda ya. Yang kedua, menghormati. Hormati atasan, hormati rekan kerja, apalagi seorang pasien, seorang customer, seorang masyarakat yang datang ingin dilayani. Sebab adab mendahului ilmu ya, Mbak. Yang ketiga, bersikap rendah hati, terutama ketika menerima nasihat atau teguran, baik itu dari atasan maupun dari pasien. Mungkin pasien kadang-kadang banyak bertanya ini dan itu, mungkin membuat Anda kesal, tapi ya itu adalah pekerjaan Anda. Kalau Anda tidak suka, setidaknya Anda tidak membentak, tidak berkata-kata yang menyakiti pasien, dan lain sebagainya ya. Jadi, layani dengan baik. Kalau memang Anda sedang capek, maka setidaknya Anda tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang melukai, ya, dan sikap-sikap yang tidak baik. Kedisiplinan dan sopan santun itu bukan hanya aturan kantor, Mbak, tapi juga bagian dari iman. Maka bagi siapapun yang bekerja, khususnya dalam bidang pelayanan publik, hendaknya menjaga